biosfer dan makhluk hidup. Pengertian biosfer. Secara umum, pengertian biosfer adalah seluruh lingkungan yang ditempati oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menjalankan kehidupannya. Sedangkan secara etimologi, biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio dan sfera, yang berarti lapisan seluruh kehidupan yang meliputi lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Jenis-jenis biosfer. Biosfer dibagi menjadi 3 jenis jika dilihat dari jenisnya. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer ialah lapisan bumi yang terluar yang berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor. Kedua, litosfer. Litosfer ialah susunan batuan yang ada di permukaan bumi yang mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Litosfer ini terbentuk dari letusan gunung berapi atau magma yang telah kering. 3. Hidrosfer. Hidrosfer ialah susunan biosfer yang terdiri dari air meliputi air dari sungai, samudera, ataupun laut. Hidrosfer merupakan istilah penting mengingat bagian bumi 70% berupa air atau laut. Tingkatan makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada setiap makhluk hidup terdapat 9 tingkatan yang mulai dari susunan terkecil hingga susunan terbesar. Yang pertama, protoplasma. Tingkatan pertama yaitu bagian atau susunan terkecil dari makhluk hidup yang disebut dengan protoplasma. Protoplasma yaitu salah satu zat hidup yang terdapat dalam sel, serta terdiri dari senyawa organik kompleks yaitu seperti protein, lemak, dan lain sebagainya. Yang kedua, sel. Sel yaitu perkumpulan protoplasma atau satuan dasar dari sebuah organisme yang terdiri dari protoplasma serta inti yang ada pada membran. Yang ketiga, jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. 4. Organ. Organ adalah suatu bagian dari makhluk hidup atau organisme yang memiliki fungsi tertentu. 5. Sistem organ. Sistem organ yaitu kerjasama yang terjadi pada masing-masing organ untuk melakukan suatu respon tertentu. Keenam, organisme. Organisme merupakan wujud asli dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketujuh, populasi. Populasi adalah kumpulan dari organisme atau makhluk hidup yang mempunyai jenis yang sama dan menghuni atau tinggal di suatu lingkungan tertentu. Yang kedelapan, komunitas. Komunitas yaitu perkumpulan dari berbagai jenis populasi yang berada pada suatu lingkungan atau daerah tertentu. Komunitas ini terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup atau organisme, dan setiap populasi cenderung mempertahankan kehidupan populasinya masing-masing. Yang kesembilan, ekosistem. Ekosistem ialah suatu kesatuan seluruh makhluk hidup dan lingkungan yang secara utuh berjalan berdampingan dalam rangka membangun kehidupan. Adapun hubungan biosfer dan makhluk hidup yaitu jika kita perluas, biosfer adalah lapisan bumi yang menjadi tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Biosfer itu tempat tinggal kita sebagai makhluk hidup. Tentu kita membutuhkan keberadaan daratan, perairan, hingga udara. Asal mula kehidupan di bumi. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Kita mulai dari teori yang tertua, yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Aneh kan? Tapi begitulah pandangan di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk hidup muncul dari lumpur. Materi kedua yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Supaya lebih jelas, kita bahas saja ya pengamatan dari masing-masing ilmuwan ini. Yang pertama, percobaan Francesco Redi.
Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples, toples tanpa penutup atau terbuka dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar biasa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Percobaan Lazzaro Spallanzani hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi. Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan menghias kain kaldu rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya diberikan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa? Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme. Adapun yang ketiga yaitu percobaan Lois Partheus. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Radi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri karena pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Lois Partheus, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Partheus memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa? Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antar labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Lalu bagaimana hasilnya? Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Teori asal-usul makhluk hidup selanjutnya yaitu yang pertama, teori penciptaan khusus. Teori ini didorong oleh Pastor Suarez yang menghubungkan asal kehidupan dengan kejadian supranatural. Yang kedua, teori kosmozoan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Helmholtz, Richter, dan Arrhenius dan mempercayai bahwa kehidupan sederhana berupa spora atau biji berpindah dari bagian alam semesta ke bumi yang tandus. Konsep ini juga dikenal sebagai teori kosmozoan atau kosmos atau panspermia. Yang ketiga, teori katastrofisme dikemukakan oleh Cuvier dan teori mekanistik serupa oleh Haeckel. Teori ini berpendapat bahwa bumi mengalami sejumlah bencana dan kehidupan baru muncul dari materi anorganik yang tersisa setelah kehancuran. Yang keempat, teori uniformitarisme. Teori ini dipercaya bahwa permukaan bumi mengalami perubahan geografik karena sedimentasi dan siklus erosi. Lapisan sedimen tersebut akan merangkap fosil. Yang kelima, teori gradualisme. Perubahan geologis terjadi secara lambat dan berlangsung terus-menerus. Perubahan geologis disebabkan oleh erosi dan pembentukan lapisan sedimen atau lapisan batuan di laut. C. Teori evolusi.
Teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin menekankan bahwa evolusi terbentuk melalui seleksi alam menjadi yang paling populer dalam ilmu biologi. Namun ada beberapa teori lain yang dirumuskan baik sebelum maupun setelah Darwin. Evolusi merupakan salah satu teori ilmu biologi yang menyatakan bahwa berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya di bumi berasal dari jenis lain yang sudah ada sebelumnya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, teori ini menjadi kunci dalam teori biologi modern. Jenis-jenis teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi zaman Aristoteles. Teori evolusi zaman Aristoteles dikenal dengan masa fiksisme. Pemikiran mereka lebih bercorak pada fiksi ilmiah yang berdekatan dengan mitos. Salah satu konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Yang kedua, teori evolusi Lamarck. Naturalis besar Francis Jean-Baptiste de Monod Chevalier de Lamarck berpendapat bahwa organisme hidup mewakili suatu kemajuan dengan manusia sebagai bentuk tertinggi. Pandangan ini kemudian diusulkan sebagai teori evolusi kehidupan pada awal abad ke-19. Teori yang ketiga yaitu teori evolusi Darwin. Darwin atau dengan nama asli Charles Robert Darwin memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam. Teori ini pertama kali dirumuskan dalam buku Charles Darwin yang berjudul On the Origin of the Species pada tahun 1859 yang menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat fisik atau perilaku. Dalam pandangan Darwin, individu dengan sifat yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya akan membantu mereka bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan yang akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Yang keempat, yaitu teori evolusi Weismann. August Friedrich Leopold Weismann mempelajari bagaimana ciri-ciri organisme berkembang dan berevolusi dalam berbagai organisme, kebanyakan serangga dan hewan air di Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Weismann mengajukan teori kontinuitas plasma nutfah sebagai teori hereditas. Dia berpendapat bahwa hanya berubah pada sel germinal saja yang dapat diwariskan, bukan sel tubuh. D. Geografi kehidupan. Pembagian makhluk hidup. Di dalam bumi ini terdapat bermacam jenis makhluk hidup yang berbeda-beda, namun terkadang kita melihat adanya kesamaan antara makhluk hidup pada suatu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini dikarenakan adanya faktor penyebaran makhluk hidup. Ada dua faktor penyebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor biotik. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia sangatlah berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup. Contohnya, apabila kita menebang pohon, maka flora pun lama-lama akan habis. Dengan habisnya flora, maka tidak ada lagi makanan untuk para fauna, dan para fauna pun mencari wilayah di mana masih terdapat bahan makanan untuk mereka. Kedua, flora dan fauna. Hewan memiliki peranan terhadap tumbuhan, contohnya membantu dalam proses penyerbukan. Hal ini biasanya dilakukan oleh lebah, kupu-kupu, dan lain-lain. Selain hewan, tumbuhan pun juga berperan dalam menyuburkan tanah. Tanah yang subur memungkinkan terjadi perkembangan kehidupan tumbuh-tumbuhan, serta dapat mempengaruhi kehidupan faunanya. Adapun pembagian wilayah berdasarkan iklim. Yang pertama, daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri beriklim panas. Matahari bersinar sepanjang tahun. Perubahan suhu antara Januari hingga Desember sangatlah sedikit. Curah hujan sangat tinggi. Terdapat ribuan spesies tumbuhan yang dapat membentuk suatu hutan tropik dengan ciri-ciri pohon-pohonnya besar dan tinggi, dapat mencapai 20 hingga 40 meter. Di dalam naungan pohon hidup tumbuhan yang menempel, biasa disebut dengan epifit, yang melakukan adaptasi dengan lingkungan kering karena hidup dari air dan curah hujan yang dikandung cabang atau dahan tempat menempel. Tanah di bawah naungan
hampir tidak pernah mendapatkan sinar matahari. Hal ini menyebabkan tanaman merambat menjalar ke atas, misalnya rotan. Di lapisan terbawah, hidup lumut dan rumput sebagai makanan hewan kecil. B. Daerah subtropis merupakan iklim sedang, terdapat 4 musim yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Curah hujannya sepanjang tahun sekitar 75-100 cm per tahun. Karena curah hujan yang sedikit menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam rumput. Tanahnya banyak mengandung humus karena daun dan rumput cepat mati dan membusuk ketika musim gugur. C. Daerah kutub. Daerah ini pada musim panas matahari bersinar lebih dari 12 jam sehari. Pada musim dingin matahari kurang dari 12 jam sehari. Bioma yang khas di daerah beriklim dingin adalah hutan taiga yang pohonnya tradisi dari satu spesies homogen. Pohon khasnya adalah konifer dan hewan yang hidup di sekitar hutan taiga seperti mouse, beruang hitam, dan marten. Yang ketiga, pembagian wilayah untuk penyebaran binatang. Menurut Alfred Russel Wallace, penyebaran hewan di bumi dapat dikelompokkan menjadi 6 daerah, yaitu yang pertama, wilayah Etiopian. Wilayah yang penyebarannya meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Contoh, zebra, jerapah, gajah, dan gorila. Yang kedua, wilayah Paleartik. Wilayah persebarannya meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat Kutub Utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Contohnya, beruang Eropa, bison, dan rusa kutub.